Guys, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini kembali dengan JJ Pro. Saya ingin informasikan bagaimana cara pengisian ProLeads. Oke, pertama kali kita akan masuk ke Proofforce. Setelah kita masuk Proofforce, kemudian kita pilih yang di titik tiga atas atau di bagian kiri itu ada tulisannya ProLeads. Nah, silakan dipilih ProLeads-nya. Yes, oke. Nah, setelah ProLeads nanti akan muncul beberapa informasi tentang leads, kemudian tentang aktivitas, tentang campaign di bagian atas sendiri itu ya. Jadi ini ada ProLeads dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang aktivitas. Kita tinggal pencet aktivitas. Nah, setelah kita pencet aktivitas, di sini akan muncul tentang informasi tentang individu atau unit atau grup. Individu itu milik kita sendiri, unit itu antara kita dengan leader kita, grup dengan leader agency director kita. Nah, di bawah sendiri ada tambah prospek baru yang warna merah di bawah sendiri, ya kita tambah. Kemudian di situ nanti akan ada pilihan nama nasabah, silakan diisi. Ya, calon nasabah contoh. Nah, nomor handphonenya 0810000001 misalnya. Nah, kemudian nanti di situ kalau misalnya Anda memang betul-betul ingin mendapatkan prospekan ini menjadi SPAC, maka Anda isi email, Anda isi alamat rumah, Anda isi alamat kantor, Anda isi tanggal lahir, kemudian Anda isi agama, kemudian Anda isi nomor KTP, Anda isi juga status pernikahan, dan Anda isi tentang jenis kelamin, kemudian di bawah tulis tambah prospek baru, kita pilih. Nah, di situ nanti akan ditanyai apakah mau disimpan atau tidak, kita pilih ya, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, nanti akan muncul datanya. Data telah ditambahkan atau tidak nanti tergantung dari. Nah, kalau misalnya datanya berhasil disimpan, kita pilih OK. Nah, setelah kita pilih OK, di situ sudah langsung muncul calon nasabah. Pastikan Proofforce Anda versi 3.2.8 ya. Anda bisa lakukan update tersebut melalui Play Store atau iOS. Nah, setelah muncul nama calon nasabah, di bagian kanan sendiri ada gagang telepon, sebelahnya lagi ada titik 3. Kita pilih titik 3. Kemudian di situ kita bisa lakukan input feedback, kita bisa lakukan rincian prospek, kita bisa isi proposal baru. Input feedback itu misalnya kita melakukan aktivitas telepon, kita melakukan aktivitas janji temu, kita melakukan aktivitas presentasi, kita melakukan aktivitas selling atau closing, maka di situ akan mendapatkan poin. Rincian prospek itu tadi nama, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kita akan coba langsung masuk ke proposal baru. Bagian bawah sendiri kita proposal baru. Nah, setelah ini prosesnya sama persis seperti saat kita melakukan di ESQS, ESPAC. Yang membedakan ESQS, ESPAC dan ProLeads ialah kalau Anda isi melalui ProLeads, Anda mendapatkan poin, Anda juga bisa mendapatkan campaign 300.000. Nah, kita tinggal pilih. Kita mau pilih orang lain atau kita mau pilih orang yang sama, silakan. Nah, kalau kita pilih orang yang sama, kita tinggal pilih mau manfaat apa. Oke, kita pilih kesehatan, kita pencet lanjutkan di bagian bawah warna merah.
Nah, di situ kita tinggal pilih mau unit link atau tradisional. Kita mau pilih konvensional atau kita pilih syariah, silakan. Kalau misalnya tradisional harus pilihannya UP jiwa atau sakit kritis. Karena tadi kan kita pilih kesehatan, maka kita nggak bisa tradisional. Oke. Kemudian silakan diisi calon nasabahnya, nomor teleponnya sudah langsung muncul, tinggal dipilih jenis kelaminnya. Nah, kenapa kok ini tidak langsung keluar? Karena tadi tidak diisi saat tambah prospek baru. Silakan. Oke, pria, perokok atau bukan. Kemudian tanggal lahirnya tahun 2000 atau 90. Oke, misalnya 76. Oke. Setelah itu kita pilih pekerjaannya. Nah, setelah itu kita pilih status pernikahannya. Jadi untuk kelas pekerjaannya secara otomatis akan muncul sendiri, guys. Oke. Kemudian kita pilih budgetnya. Mau rupiah, mau berapa budgetnya, mau bulanan atau mau tahunan. Oke. Kita di bagian bawah ada pilih hapus data atau lanjutkan, kita pilih lanjutkan. Kalau ternyata lanjutkannya tidak ada warna merah, berarti ada data yang belum kita isi. Nah, di situ tinggal kita pilih produk dan asuransi tambahan mau yang apa. Nah, kita pilih mungkin PPH, kemudian multiplenya dihapus. Nah, untuk critical hospital cover syariah dihapus. Oke, selesai. Kemudian kita mau pilih penempatan dananya di mana. Bisa syariah, rupiah cash bond, managed fund. Oke, kita isi di bagian kanan harus 100%. Apabila kita mau menempatkan kedua penempatan dana, kita bisa isi tapi 50-50 atau 30-70 terserah. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, yang kontribusi top up itu artinya kalau kita mau melakukan ada polis proteksi dan ada untuk investasi. Oke, karena kita pilih ada investasinya, maka kita juga pilih. Kemudian di bawah, alasan rekomendasi dari tenaga pemasar sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oke. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini akan muncul kontribusi tahunannya, preminya 12 juta. Savernya belum diisi, mau diisi berapa savernya? Atau top up berkala. Oke, kemudian kita pilih gratis ujrah, gratis biaya asuransi administrasi. Kemudian rencana pembayarannya kita pilih. Kemudian wajib 20 tahun ya. Oke, kemudian kita turunkan ke bawah lagi. Unit link ke syariah generasi baru itu adalah uang pertanggungan jiwa. Kita pilih 20 juta, oke. Kemudian nah di sini ada booster proteksi. Kita bisa pilih iya atau tidak. Saya sarankan iya. Karena booster proteksi akan menambah uang pertanggungan kita setiap tahun, tapi kita juga bisa tolak. Oke. Kemudian kita mau pilih manfaat proteksinya apa? Mau bronze A atau bronze B? Itu untuk cover Indonesia. Silver A atau silver B untuk cover Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong. Atau gold A, gold B seluruh Asia. Oke, dipilih bronze A, berarti satu kamar isi 2, mau di cover sampai usia 55 tahun. Kemudian untuk choose plan tadi bronze A, kemudian choose fixed amount-nya 500.000. Prime saver-nya kita tidak pilih. Prime saver itu artinya ada biaya yang harus kita bayarkan.
kemudian kita pencet hitung. Nah, di situ nanti akan muncul plus 1618, maka tadi premi 10 juta tadi dikurangi 1618, investasinya tinggal ditambah 1618. Ya, kontribusi top up berkala untuk nama syariah 3,6. Oke, kemudian kita hitung. Terjadi ada unapplied 18.000, enggak apa-apa, kita turunkan ke bawah. Nah, pastikan tulisan lanjutkan yang di bagian bawah sendiri warna merah. Kita tinggal pencet. Nah, nanti akan muncul ilustrasi secara singkat. Nah, nanti akan diinformasikan bahwa preminya 1 juta, uang pertanggungannya 20 juta, kemudian manfaat bronze A-nya cover Indonesia, 1 kamar isi 2, di cover sampai usia 55 tahun, kemudian prime savernya tidak dipilih, dan pilih choose fixed amount-nya 500.000. Nah, kita akan turunkan ke bawah, kita tinggal pilih lanjutkan. Nah, polis apa yang telah dimiliki nasabah? Bisa jadi BPJS. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian investasi yang sudah dimiliki, mungkin tabungan lainnya. Kemudian di situ nanti akan ditanya sejauh mana pengetahuan Anda terkait investasi, silakan dipilih. Kemudian ditanya tujuan investasi Anda apa? Terus kemudian ditanya juga sejauh mana toleransi resiko Anda dalam menerima penurunan nilai investasi, silakan dipilih. Kemudian ditanyai juga sejauh mana pengalaman Anda berinvestasi. Kemudian ditanya berapa lama waktu investasi Anda. Kalau yang itu tinggal kita geser, iya. Nah, setelah kita muncul kata lanjutkan, kita pilih lanjutkan. Kalau lanjutkannya masih berwarna abu-abu, berarti masih belum ada yang belum diisi. Kita turunkan ke bawah, ini ada ringkasannya, kita taruh di cash rupiah cash and pound. Oke, kita buat ilustrasi lengkap. Nah, pada saat kita buat ilustrasi lengkap akan muncul di Proofforce ini, tetapi kita juga bisa melakukan hal yang baik. Kita pilih titik 3 di kanan atas itu, kita pilih kirim email. Nah, dari situ kita juga bisa kirimkan email tersebut ke nasabah. Nah, dengan kita kirimkan email, maka bisa kirimkan ke email Anda juga, bisa juga emailnya nasabah. Karena nasabah Anda bisa menerima dalam waktu cepat dan Anda pun memiliki arsip sebagai tenaga pemasar. Nah, tinggal Anda kirimkan seperti biasa. Nah, setelah itu kita geser ke bawah. Nah, itu ada tulisan total kontribusinya 1 juta, sedangkan kontribusi berkalanya 700, kontribusi untuk top up-nya 300, sedangkan biaya asuransinya hanya 387.917. Jadi murah sekali. Kita turunkan ke bawah. Nah, ini manfaatnya PPh-nya. Kemudian kita turunkan ke bawah.
Nah, ilustrasi ini akan diterima juga oleh nasabah Anda dan Anda sendiri apabila Anda emailkan. Nah, hal yang lanjutkan ialah di bagian bawah kita tinggal pilih lanjutkan. Nah, saat kita pilih lanjutan, alasan rekomendasi ProPrime Health Plus Syariah tinggal diisi. Kemudian kita geser ke bawah, kita tinggal tanda tangan. Nah, cara tanda tangannya, kita pilih tanda tangan. Oke, lalu kita tanda tangan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita isi tempatnya. Setelah itu kita lakukan simpan. Nah, di bagian bawah tanda tangan pemegang polis adalah tenaga pemasar. Silakan ditandatangani. Ketik juga tempatnya. Oke. Kita lakukan simpan lagi. Kita turunkan ke bawah lagi, kita lanjutkan. Nah, apabila lanjutkannya berwarna abu-abu, berarti ada kolom yang belum terisi. Mungkin belum tersimpan tanda tangannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ada penjelasan, saya pemegang polis sebagai calon peserta utama yang diasuransikan. Selanjutnya Anda disebut sebagai calon pemegang polis. Oke. Turunkan ke bawah lagi. Kemudian akan ditanyai apakah SPAJ Anda ini mohon informasikan kepemilikan Anda sebelumnya. Tidak. Kita turunkan ke bawah, apakah Anda setuju SPAJ ini pernah diajukan sebelumnya? Tidak pernah. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini nanti namanya sudah ada, kemudian kota kelahirannya belum terisi. Kemudian agamanya, kemudian kita isi nomor KTP-nya 372000001 misalnya. Masa berlakunya kita pilih. Kemudian pendidikan terakhir kita pilih. Kemudian kita pilih wajib pajaknya, punya NPWP atau tidak. Kemudian karena karyawan umum bisa diisi nama perusahaannya atau alamat kantor Indonesia, misalnya gitu. Nah, alamat kantor jangan lupa harus dicentang. Alamatnya boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah diisi, kotanya dan lain sebagainya harus tetap diisi. Tetapi apabila tidak terisi, kita lanjutkan ke bagian yang bawah, tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya tadi karena belum diisi di privilege-nya, maka kita harus isi secara manual. Tetapi apabila di awal tadi Anda sudah isi, maka Anda tidak perlu ngisi alamat tersebut karena sudah langsung kode posnya. Nah, saat Anda pilih kode pos, langsung kecamatannya keluar, tinggal kelurahannya yang Anda isi. Setelah itu Anda turunkan ke bawah, nomor telepon sudah, kemudian alamat surat menyuratnya bisa tempat tinggal. Apabila Anda tidak mau, Anda bisa pilih ke alamat kantor atau alamat lain. Kemudian jenis total penghasilan Anda pilih 10, 25, 25, 50. Sumbernya dari mana? Terus kemudian kita isi emailnya. Nah, email ini akan muncul otomatis apabila di privilege Anda sudah Anda lengkapi di awalnya. Tetapi kalau belum, masih bisa dilakukan aktivitas dengan kita
melakukan pengisian secara manual. Nah, setelah itu kita tinggal lakukan. Oke, kemudian kita mau pilih polisnya mau terkirim secara elektronik atau secara non elektronik. Kita pilih elektronik karena kita akan dapat free admin 540.000 seumur hidup. Kemudian dikirim melalui apa? Kalau misalnya Anda tidak berjauhan dengan nasabah, maka Anda pilih kurir. Maka Prudential nanti akan pilih langsung ke kurir, ke alamat nasabah. Tetapi kalau misalnya Anda pilih ke tenaga pemasar, berarti akan dikirimkan ke kantor, Anda yang kirim ke nasabah Anda. Silakan Anda pilih. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, akan ditanyai apakah calon peserta diasuransikan adalah peserta yang diasuransikan di Prudential. Tidak. Kita pilih lanjutkan. Nah, pastikan koneksi internet Anda baik, pastikan memori internal Anda cukup dan akan membantu proses untuk uploadnya lebih cepat. Nah, di situ ditanyai gaya hidupnya, Anda pilih setuju, hobi kegiatan olahraga, kemudian Anda ditanyai apakah bermukim di luar negeri, kemudian Anda pilih lanjutkan. Nah, saat kita sudah mengisi, kita akan ditanyai tinggi, berat badannya. Oke, status merokoknya. Kemudian ditanyai apakah minum alkohol. Kemudian juga akan ditanyai pertanyaan obat-obatan, apakah minum obat-obatan, kita pilih lanjutkan. Akan diinformasikan tentang riwayat keluarga, apakah ada sakit, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di situ juga akan ditanyai tentang pertanyaan kesehatan, riwayatnya Anda tinggal isi. Pastikan Anda baca, Anda isi, kemudian Anda pilih lanjutkan. Anda bacakan untuk nasabah Anda. Nah, ditanyai apakah akan melakukan top up, iya atau tidak. Oke, Anda pilih lanjutkan. Nah, akan ditanyai apakah polis ini mau wakaf, iya atau tidak. Misalnya tidak. Apakah Anda ingin memberikan siapa sebagai penerima manfaat, tinggal diisi. Bisa misalnya istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa juga ke orang tuanya. Diisi tanggal lahirnya, hubungan dengan penerima manfaat apa. Nah, setelah Anda lakukan seperti demikian, nah kalau misalnya Anda ingin, jangan lupa 100%, terus kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, setelah Anda pilih lanjutkan, maka akan ditanyai nama dokumen yang ingin dilampirkan. Bisa jadi KTP, sebaiknya KTP, kita tinggal ambil foto KTP. Nah, kemudian tinggal ambil foto. Ya.
Kemudian jangan lupa centang, saya tenaga pemasar telah memastikan bahwa dokumen identitas yang saya unggah jelas dan dapat dilihat. Kemudian Anda pilih lanjutkan. Setelah itu, apakah Anda ingin mengajukan amandemen? Tidak. Kemudian Anda pilih lanjutkan. Amandemen itu penjelasan dan sebagainya. Nah, di situ akan ditanyai pernyataan ikutan penjualan, ilustrasi penjualan, semua dicentang. Setelah itu ditanyai mau transfer dana surplus underwritingnya kemana. Kemudian kita oke, saya telah membaca, kita lanjutkan. Nah, di situ nanti akan diminta tanda tangannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada saat kita ke bawah nanti ada tanda tangan, jangan lupa ada 2 kotak yang harus dicentang. Sama persis seperti tadi. Nah, setelah selesai tanda tangan, jangan lupa tempatnya Anda isi dan Anda pencet simpan. Kemudian akan ditanyain nomor pool flyer, tidak perlu. Kita tinggal pilih mau informasinya. Ada 1 titik tadi yang harus dipilih, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini akan diinformasi tentang rincian pembayarannya. Kita bisa pilih online atau offline. Kita pilih online. Kalau kita mau auto debit rekening, misalnya rekening Mandiri, auto debit atau auto debit kartu kredit, semua kartu kredit kecuali GPN masih belum bisa. Kalau auto debit rekening baru Mandiri, atau rekening debit yang ada 3 angka di belakang kartu tersebut. Apabila ternyata nasabah tidak memiliki, misalnya dia punya hanya BCA, kita lakukan offline. Jadi kita tinggal pilih offline. Kemudian ditanyai mau rekening bank apa. Oke, contoh BCA. Kemudian kita apakah mau auto debit selanjutnya? Sementara masih belum bisa untuk BCA, jadi kita pilih tidak. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kita pilih tidak. Kemudian di bawah itu ada lanjutkan. Nah, tolong kembali dulu. Jadi kita back dulu. Kalau misalnya contohnya ini online. Nah, online nanti kita lanjutkan. Online nanti ada pilihannya mau kartu kredit atau mau auto debit. Apakah Anda pembayarannya bagus? Oke. Maksudnya internetnya. Nah, setelah itu kita lanjutkan transaksi. Nah, yang membedakan offline dan online, maka kita bisa iya, kita pilih iya. Kemudian nanti akan ada yang harus dicentang, kita juga pilih iya. Nah, di sini namanya profiling. Nah, di situ ada pertanyaan mau auto debit, ya. Kemudian kita pilih tutup. Nah, tinggal di situ kita mau pilih apa, kartu kredit atau kartu debit, atau mau OVO atau mau internet banking. Coba kita pilih kartu debit. Yang bagian kiri bawah ada centang kotak, itu harus dicentang. Kemudian kita pilih bayar.
Kalau untuk internet banking yang bisa baru CMB Niaga. Kemudian kita pilih centang yang enggak usah. Jangan yang internet kartu kredit. Nah, itu kemudian kita centang. Nah, kemudian akan ditanya saya setuju. Nah, kita tinggal pencet saya setuju. Nah, setelah saya setuju, kita pilih bayar. Nah, di situ nanti kita akan ditanyai nomor kartu kreditnya, nomor auto debitnya, kemudian diisi CCV-nya, kita bayar, nanti akan mendapatkan notifikasi SMS. Notifikasi SMS itu yang akan dilakukan. Nah, karena ini adalah contoh, maka ini tidak dilakukan. Semoga bermanfaat, guys. Terima kasih dengan bintang tamu Citra. Nama IG-nya apa, Citra? Citra Puspitania. Oke, nama Facebook-nya? Citra Puspita. Oke, kemudian untuk nomor handphonenya apabila ada nasabah yang ingin membeli produk asuransi 081 1300 4780. Jadi Anda bisa juga apabila Anda ingin bergabung menjadi agen asuransi bisa bergabung dengan Ibu Citra. Apakah Bu Citra khusus syariah? Ya. Oke, jadi hanya khusus syariah. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Citra. IG-nya tadi apa? Citra Puspitania Santi. Oke, kalau Facebook-nya? Citra Puspita. Nomor handphonenya? 081 1300 4780. Oke, silakan dicatat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Anda share ke agent-agent Anda like. Terima kasih guys. God bless you all. Bye.